Episode 58. Ternyata seperti itu. Masih flashback. Kelvin masuk ke dalam mobil, setelah Kenzo duduk di belakang kemudi. Setelah itu Kelvin melajukan mobilnya keluar gedung perusahaan dan berjalan lambat. Ini masih mobil yang sama, tetapi salah satu anak buahnya sudah membawa mobil dengan merek yang sama dan juga bentuk mobilnya menuju rest area yang sudah diberitahukan oleh Kelvin. Kenzo berhasil mengelabuhi semua orang termasuk Anjani yang saat itu diperintahkan oleh Juan untuk mengawasinya. Ganti mobil di rest area dan biar anak buahmu yang menjalankan rencana, ujar Kenzo saat akan memasuki jalan tol. Baik, Tuan, jawab Kelvin patuh. Kelvin tidak berani melaju dengan cepat, karena biar bagaimanapun salah satu remnya sudah ada yang disabotas oleh Anjani. Dalam jarak beberapa kilometer Kelvin membelokkan mobilnya ke arah rest area dan bisa berhenti di tempat yang tepat. Setelah mobil bisa berhenti dengan sempurna, Kenzo keluar dari dalam mobil itu berjalan menuju sebuah mobil yang sudah disiapkan oleh anak buahnya. Kelvin langsung membuka pintu mobil itu untuk Kenzo masuk. Kemudian Kelvin masuk ke dalam kursi bagian kemudi dan melajukan mobilnya ke suatu tempat. Bawa orang-orangmu untuk mengurus Juan, aku akan menunggu di tempat biasa, ujar Kenzo. Baik, Tuan. Kelvin langsung menghubungi anak buahnya untuk menyergap Juan ke kediamannya. Lalu bagaimana dengan Anjana? Tanya Kenzo. Dia sekarang berada di rumah sakit. Kabarnya putrinya jatuh pingsan dan mimisan banyak. Sepertinya kondisi dari putri Nona Anjani memang sudah sangat parah, Tuan. Sedangkan mobil Kenzo yang sudah dipakai oleh anak buahnya melaju dengan kecepatan sedang. Mereka menjalankan semua rencana yang diperintahkan oleh Kelvin dengan profesional. Saat berada di belokan, sang sopir membantingnya kemudi ke kiri. Pria itu bersiap keluar dari pintu. Sabuk pengaman sudah terlepas dari tubuhnya. Dengan pengalaman yang sudah sangat banyak, juga jam terbang yang tinggi, pria itu membuka pintu setelah membanting setir mobilnya. Boom! Mobil itu meledak setelah berguling-guling 3 kali dan terbakar hingga tidak bersisa. Sedangkan anak buah Kelvin langsung memasuki mobil pickup yang sejak tadi memantau di belakang. Bintang. Berita tentang ditangkapannya Juan dan Anjani tersebar di sosial media. Sekarang semua tahu dalam dibalik kecelakaan yang menimpa mobil Kenzo, yaitu 2 orang itu. Anjani yang sedang dalam masa berkabung karena putrinya meninggal dunia, akhirnya hanya pasrah saat digelandang ke kantor polisi. 2 orang itu menjadi berita trending topik di seluruh jagat dunia maya maupun real. Kenzo meminta Kelvin yang mengurus klarifikasi semuanya. Dan Kenzo juga akan mengadakan resepsi besar-besaran untuk acara pernikahannya dengan Rhea. Sayang, terima kasih karena mengkhawatirkanku, ujar Kenzo mencium bibir Rhea. Tidak mas, seharusnya aku yang berterima kasih. Terima kasih karena telah kembali ke pelukanku. Aku bahagia sekali, ujar Rhea. Sebulan lagi kita adakan resepsi pernikahan kita. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya sosok istri dari Kenzo Dimitri itu. Kenzo menarik Ren ke dalam pelukannya. Bintang. Sore itu Rhea baru saja bangun dari tidurnya. Dia keluar dari dalam kamar dan melihat Mea tengah melamun sambil menatap kosong ke arah depan. Sebenarnya di depan sana ada televisi yang menyala. Ma, kamu kenapa? Tanya Rhea saat melihat adiknya itu hanya diam saja menatap layar televisi. Gak kenapa-kenapa, Kat. Aku baik-baik saja, kok. Jawab Mea berusaha tersenyum. Tetapi Rhea tahu kalau adiknya itu hanya pura-pura saja.
Ini sudah hari ketiga semenjak kasus Juan Anjani yang ingin menyakiti Kenzo dan 3 hari ini, Mia sama sekali tidak pernah melihat Calvin. Rasa rindu di hati gadis itu sebenarnya sudah menggunung, tetapi lagi-lagi Rea harus memendamnya sendiri. Kamu kangen sama Tuan Calvin? Tebak Rea dan dia, semua itu memang benar. Mia menatap kakaknya dan tersenyum. Kak, aku tahu aku tidak pantas mengharapkan cinta dari Om Calvin. Cintaku salah. Bahkan umur kami terpaut jauh sekali. Aku 18 tahun, dan Om Calvin 36 tahun. Bukankah seharusnya aku mundur saja, dan tidak terlalu mengharapkannya? Men, rasa cinta itu tidak pernah salah. Mungkin cinta itu butuh berlabuh di tempat yang tepat, dan orang yang tepat juga. Kalau menurut kakak rasa cintamu untuk Tuan Calvin, tidak salah. Hanya saja penempatannya yang tidak pada orang yang tepat. Ujar Rea, mending kamu fokus belajar dan kejar cita-citamu dan raih mimpimu agar menjadi nyata. Kakak yakin jodoh kamu akan datang sendiri suatu saat nanti. Lanjut Rea sambil mengelus rambut adiknya itu. Mia tersenyum dan menganggun. Tanpa mereka tahu ada yang mendengar pembicaraan mereka sambil mengepalkan tangan. Bersambung.